Cek. Gak nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang penuh dengan keberkahan, puji-pujian yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan dan kita sampaikan kepada manusia yang paling agung dan mulia, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya. Dialah yang dikaruniakan oleh Allah dengan syafa'atul uzma, syafaat yang dapat diberikan kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar kelak. Dialah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan beliau sebagai tolak ukur keimanan dari umatnya. Siapapun yang semakin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta tersebut merefleksikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin mendapatkan keselamatan, maka hendaklah dia senantiasa komitmen mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan air dari telaga kautsarnya beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Darul Ni'mah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini insyaallah dengan izinnya kita kembali melanjutkan pembahasan tentang beradab sebelum berilmu, dan jika Allah memperkenankan kita akan langsung masuk kepada pembahasan kedua, yaitu berilmu sebelum beramal. Kita sudah sampaikan bahwasannya beradab sebelum berilmu ada 4 bagian. Yang pertama, beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah seorang penuntut ilmu, hendaklah siapapun yang ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia beradab terlebih dahulu kepada sang pemilik ilmu, Al-Alim, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beradab kepada diri sendiri, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan dan juga meningkatkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah beradab kepada guru, dan ini sudah kita sampaikan di bulan yang lalu. Yang keempat adalah beradab kepada ilmu yang sudah ia peroleh. Setelah ini masuk kita kepada berilmu sebelum beramal. Betapa seseorang ingin melakukan suatu amalan dan amal itu diterima oleh Allah, maka hendaklah amal yang ia lakukan sesuai dengan ilmunya dan ada dasarnya dari syariat. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah beramal sebelum datangnya ajal. Nah, di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang adab kepada guru sebagai yang mentransfer dan memberikan ilmu.
Kita sudah ceritakan bahwasannya adab kepada guru ini ada beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama, hormat terhadap guru dan memuliakannya. Kita sudah mengambil sampel dan contoh untuk bagian yang ini, yaitu bagaimana seorang Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, guru besar kita semua, Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau sangat hormat dan sangat memuliakan guru beliau. Salah satu guru beliau adalah Al-Imam Malik bin Anas. Terpaut usia yang sangat jauh antara Imam Malik dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Tapi walaupun terpaut begitu jauh, kelak Imam Asy-Syafi'i akan mendapatkan derajat al-alim, orang yang benar-benar berilmu, dan itu diakui oleh gurunya sendiri, Malik bin Anas. Kata Malik bin Anas, beliau pernah menuliskan di sebuah papan. Jadi di Masjid Nabawi juga. Masjid Nabawi itu tiangnya banyak. Hampir setiap tiang itu ada halaqah ilmunya. Halaqah itu lingkaran. Jadi guru-guru, orang-orang alim dan berilmu di Madinah, mereka disediakan tempat di Masjid Nabawi untuk ta'lim. Ada halaqahnya sendiri, ada perkumpulan dan lingkarannya sendiri. Maka Imam Malik bin Anas memiliki tiang. Di tiang situ tertulis, ini adalah halaqahnya Malik bin Anas. Dan di antara muridnya Malik bin Anas adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik itu sakit, dan tatkala beliau sedang sakit, beliau juga ingin, walaupun beliau sakit, taklimnya tetap berjalan. Dan beliau menginginkan salah satu muridnya itu untuk mengajar, mungkin murid yang paling berilmu dan murid yang paling senior. Maka ternyata tatkala murid-murid itu hadir dan mereka mengetahui bahwasannya guru mereka sedang sakit, maka mereka berpikir bagaimana kalau mereka saling mudzakarah saja. Mudzakarah itu saling mengingat, seperti study club gitu ya, ingat dengan pelajaran-pelajaran yang diajarkan Imam Malik bin Anas sebelumnya, saling mengingatkan ya, dan saling sharing lah gitu. Tapi mereka sepakat bahwasannya yang paling tepat untuk memimpin adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka ya sudah, Imam Asy-Syafi'i dianggap seakan mengajar gitu ya. Kemudian setelah Imam Malik bin Anas mengetahui bahwasannya yang memimpin mereka adalah Muhammad bin Idris, yaitu Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Malik bin Anas menuliskan di papan yang menjadi tanda itu adalah tempatnya, itu di tiang Masjid Nabawi. Beliau tuliskan, man arada bi'ilmin nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan ilmu yang sangat berharga, hendaklah dia datang kepada Muhammad bin Idris, yaitu Asy-Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tahu bahwasannya papan yang tertulis nama guru beliau, Malik bin Anas, sudah ada tertulis di sana kalimat yang sangat indah tadi, man arada bi ilmin nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris. Dan Imam Syafi'i tahu ini tulisan gurunya, maka beliau mengatakan bagaimana seorang Muhammad bin Idris bisa mengajarkan ilmu sedangkan Malik bin Anas masih ada di tengah umat manusia. Ini contoh. Al-Imam Malik bin Anas mengakui keilmuan muridnya. Terpaut sangat jauh sebenarnya usia antara dua imam besar ini. Yang satu, Imam Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 Hijriah, masih di abad pertama Hijriah. Jadi masih sangat dekat ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu kan wafat tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12. Sedangkan Imam Malik bin Anas lahir tahun 93. Jadi belum ada terpaut sampai satu abad. Makanya kalau beliau menyampaikan hadis itu jalur sanadnya sangat pendek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya guru namanya Imam Nafi'.
Nafi' ini dulunya adalah budaknya Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW. Dia bagus Islamnya, dibebaskan oleh tuannya, kemudian ia berkhidmah kepada tuannya, mengikut terus mulazamah kepada mantan tuannya, padahal beliau sudah tidak lagi jadi budak. Maka beliau berubah menjadi orang yang sangat berilmu, karena Ibnu Umar adalah sahabat Nabi yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau hanya kalah dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita lihat daftar list sahabat, ya, top 5 misalkan kita ambil, ya, 5 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, kita akan melihat nomor 1 adalah Abu Hurairah, nomor 2 adalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, nomor 3 adalah Anas bin Malik, nomor yang keempat adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, nomor yang kelima adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, jadi Ibnu Umar ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka jika ada seseorang yang selalu mulazamah, selalu menempel kepada beliau, melayani beliau, hadir dalam ta'lim beliau, dan ikut serta kemanapun Ibnu Umar pergi, maka orang tersebut, jazakallahu khair, orang tersebut akan menjadi orang yang paling banyak hafal hadis. Itulah Nafi'. Ya, Imam Malik bin Anas tersambung sanad keilmuan dan hadisnya kepada Nafi'. Nafi' dapat dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya Allah, sanad hadis dan keilmuan Imam Malik bin Anas itu luar biasa, tinggi sekali dan sangat dekat jaraknya dengan Rasul. Beliau hanya butuh menyebutkan 2 orang saja sebelum beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita zaman sekarang, kita nggak perlu menyebutkan dapat dari mana sampai dengan Rasul. Selain pasti kita nggak mampu menyebutkan dari siapa-siapanya, dan ketersambungan sanad ini yang sangat jauh dengan Rasul. Selain karena nggak mampu, selain itu juga kita sudah ada kitab hadis yang di situ tuliskan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan imam-imam hadis yang lain. Sehingga dengan tulisan mereka kita cukup sampaikan qala Rasulullah SAW di dalam kitab mereka, karena mereka sudah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah. Padahal kan mustahilnya kita yang hidup di tahun 1445 Hijriah bisa ngomong, mengatakan seseorang yang wafat tahun 11 Hijriah berkata ini dan berkata itu. Kan nggak mungkin, karena kita nggak semasa dengan Rasulullah. Harusnya kalau kita ingin mengatakan Rasul bersabda, kita itu harusnya hidup di zaman Nabi, atau kita sebutkan saya dapat dari ini, indam dari itu terus. Itu namanya silsilah sanad, ya, sampai dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ada tulisan, ada pencatatan kitab hadis, dengan sebab itu kita tidak perlu menyebutkan sanad yang panjang tersebut. Cukup sampaikan ini ada dalam Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari sudah menyambungkan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Jadi jasanya sangat luar biasa itu para penulis hadis itu, dan ilmu ini bermanfaat terus dan mengalir kepada mereka pahala jariah sampai dengan hari kiamat. Ya. Nah, Imam Malik bin Anas ingin menyebutkan Rasul bersabda, harus disebut sanadnya, karena di zaman beliau pembukuan hadis itu masih sangat langka. Beliau saja salah satu penulis kitab hadis, kitab yang termasuk sangat fenomenal, kitab hadis yang sampai sekarang masih dicetak, ya, berkali-kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Miliknya Imam Malik bin Anas adalah kitab beliau yang namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini artinya yang diakui atau yang diberi lisensi, ya. Artinya ketika beliau sudah membuat kitab ini dan menuliskan, maka beliau sodorkan ini.
Beliau sodorkan kepada para ulama-ulama Madinah. Beliau sodorkan kepada orang-orang yang mengajar di Masjid Nabawi. Maka ternyata mereka semua sangat salut dengan tulisannya Imam Malik. Maka mereka memberikan rekomendasi kepada umat untuk mengambil ilmu yang terdapat dalam catatannya Imam Malik bin Anas. Maka semua sepakat. Maka kitab tersebut disebut dengan Al-Muwatta, yang sudah direkomendasikan, yang sudah diberi legitimasi, yang sudah dilegalisasi, dan sudah diberi lisensi oleh para ulama. Ini kitab yang perlu diambil ilmunya. Itu Imam Malik bin Anas. Ya, beliau lahir tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi sangat jauh. Terpaut usia sekitar 53 tahun berarti. Ya, jauh sekali itu usianya. Tapi Masya Allah tadi Imam Malik bin Anas melihat potensi besar bakat yang dimiliki oleh murid beliau yang bernama Muhammad bin Idris. Talent yang dimiliki Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i luar biasa. Dan salah satu yang diakui oleh Imam Malik bin Anas adalah hafalan muridnya yang bernama Asy-Syafi'i. Bahkan Asy-Syafi'i ini ketika ingin menjadikan Imam Malik sebagai guru, Imam Syafi'i itu tinggalnya di Mekah. Jadi singkat cerita, beliau itu lahir di Gaza, ya. Gaza yang sekarang ini sedang dibombardir, ada gencatan senjata, ya. Itu Gaza di Palestina. Bahkan kaum muslimin di Palestina, di Gaza itu masih menjaga rumah salah satu kakaknya Imam Asy-Syafi'i. Itu masih ada. Ya, beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Kemudian beliau belajar bahasa Arab dan syair-syairnya ke Bani Hudzail. Kemudian beliau kembali ke Mekah. Nah, dari Mekah itu beliau sudah berprestasi banyak, sudah diakui oleh guru-guru yang ada di Mekah. Maka guru-guru ini merekomendasikan untuk Imam Syafi'i belajar ke Madinah. Akhirnya diberikan rekomendasi atau tazkiyah namanya, ya, bahwasannya ini anak diakui di Mekah, maka dia ingin belajar dari Malik bin Anas. Dibawalah ke Madinah. Yang bawanya juga bukan utusan yang biasa ini utusan khusus nih, ya. Sampai di Madinah, sampai di rumahnya Imam Malik bin Anas, maka salah satu ajudan Malik bin Anas berkata, kalau ingin dapat ilmu dari Malik bin Anas, jangan datang ke rumah, tapi datanglah ke masjid, karena ta'lim beliau di masjid. Tapi Imam Muhammad bin Idris berkata, aku ingin sekali ketemu dengan pemilik kitab Al-Muwatta yang sudah aku hafal hanya dalam 1 pekan lebih saja. Jadi kitab yang tebalnya begini nih dihafal tuh oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan 9 malam, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Dihafal semua. Dan hafalan ini include dengan rangkaian sanadnya, Pak. Jadi kalau misalkan dibayangkan innamal a'malu binniyat, hadisnya, ya, hafal tuh. Apakah cukup? Enggak cukup. Harus disebutkan silsilah sanadnya. Ya, dari siapa? Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang enggak ketemu dengan Umar, ya harus sampaikan dari siapa dia dapat. Dari siapa lagi? Dari siapa sampai kepada Umar, sampai kepada Rasul. Bayangkan ribuan hadis dihafal oleh Muhammad bin Idris beserta dengan sanadnya. Minimal tuh 3 orang harus beliau sebutkan itu sebelum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hafalan luar biasa nih. Makanya Malik bin Anas mengakui keilmuan yang dimiliki oleh salah satu muridnya. Tapi walaupun demikian, Imam Asy-Syafi'i ketika belajar di kelasnya Imam Malik bin Anas, beliau sangat hormat kepada guru. Beliau sampai berkata, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lah li alla yasma'a waqa'aha. Yang maknanya, dulu kami semua muridnya Malik bin Anas, kalau sudah di kelas, saking kami menjaga
keheningan di dalam kelas, saking kami menjaga ya bahwasannya agar kelas ini bisa benar-benar menjadi kelas yang ideal dan mudah menyerap ilmu dari Malik bin Anas. Kami bahkan membuka lembaran kertas buku kami saja harus pelan-pelan, jangan sampai ada suara serak, pelan sekali membuka kertas. Ya, kenapa? Haibatanlah, karena begitu berwibawanya seorang Malik bin Anas. Itu setiap murid menjaga betul keheningan di dalam kelas. Salah satu muridnya Malik bin Anas adalah Asy-Syafi'i. Dan ini salah satu bentuk menghormati guru, dan penghormatan ini ketika sedang bertemu langsung dan ketika sedang berada di kelas. Kemudian bentuk yang kedua menghormati guru, atau bentuk kedua adab kepada guru adalah yaitu memenuhi kebutuhan guru. Dan ini yang sudah kita bahas di bulan yang lalu terakhir ini. Bagaimana seorang Malik bin Anas ketika masih kecil, masih menjadi murid, beliau punya guru yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman ini salah satu gurunya Malik bin Anas yang sering diberi hadiah, yang sering diberikan hadiah oleh ibundanya Malik bin Anas. Jadi dipenuhi kebutuhan dan dipastikan ini gurunya ya bisa terpenuhi kebutuhan duniawinya supaya mereka bisa fokus untuk memenuhi akhiratnya. Dan guru-guru di zaman saat itu, ulama-ulama besar di zaman saat itu semuanya digaji oleh pemerintah. Dan bahkan kitab-kitab mereka, karya tulis mereka itu ditimbang dengan emas. Jadi kalau mereka memiliki karya tulis, maka akan diberikan hadiah tambahan dari pemerintah atau dari Amirul Mukminin di zaman saat itu. Ya. Nah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman itu salah satu gurunya Malik bin Anas. Maka sangat hormat seorang Malik bin Anas kepada gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan sangat memperhatikan kebutuhan gurunya tersebut. Nah, yang terakhir dan ketiga, bentuk adab kepada guru adalah mendoakan gurunya. Mendoakan terus. Ya. Di sini kita bisa ambil contoh, yaitu seorang ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau imam mazhab kita lihat itu usia mereka nggak begitu jauh satu sama lain. Yang paling jauh itu adalah dari Malik bin Anas ke Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Imam Abu Hanifah lahir tahun 180, ya, kemudian Imam Malik bin Anas tahun 93, beda 13 tahun. Mereka semasa pernah berjumpa mereka. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab yang ketiga. Imam Syafi'i gak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150. Imam Syafi'i baru lahir tahun 150. Seakan-akan Allah ketika mewafatkan satu ulama besar, Allah tumbuhkan ulama besar yang lain, yaitu Asy-Syafi'i. Sedangkan Asy-Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal statusnya juga guru dengan murid ini. Ya, terpautnya nggak begitu jauh. Imam Syafi'i tahun 150, Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164 Hijriah, cuma beda 14 tahun. Kalau beda 14 tahun mah kita kayak adik kakak, seperti anak pertama dengan anak yang terakhir, mungkin terpaut usia sekitar belasan tahun sampai 20 tahun. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi walaupun usia nggak begitu jauh, Ahmad bin Hanbal sangat menghormati gurunya Asy-Syafi'i. Di antara penghormatan yang diberikan Ahmad bin Hanbal kepada gurunya Asy-Syafi'i adalah beliau selalu mendoakan gurunya Asy-Syafi'i. Dan ini diceritakan oleh Abdullah ini putranya Ahmad bin Hanbal. Abdullah bercerita, kana abi yad'u lil Imam Syafi'i wa yukthiru lahu du'a. Dulu ayahku Ahmad bin Hanbal sering banyak sekali mendoakan gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Hanbal memperhatikan ayahnya ini, bagaimana ia memuliakan guru, tapi dia
Tidak pernah melihat bapaknya ini memuliakan guru seperti ia memuliakan gurunya yang bernama Asy-Syafi'i. Artinya penghormatan ini paling besarlah kepada di antara guru-guru yang lain. Maka hal ini membuat ia bertanya-tanya, memang guru engkau Asy-Syafi'i itu kayak apa? Maksudnya kok bisa sedemikian engkau memuliakan gurumu sampai ketika sudah berpisah kau terus mendoakannya. Asy-Syafi'i di Mesir, Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad di Irak sekarang. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kana Syafi'iyyu kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lin-nas. Kalau kamu tahu, wahai anakku, seperti apa guruku Imam Asy-Syafi'i, beliau itu ibarat mentari bagi dunia ini. Dan beliau ibarat seperti obat bagi manusia. Ya, beliau katakan, hal li hadaini min khalaf. Coba kamu perhatikan, ada enggak yang bisa menggantikan peran matahari? Dan adakah yang bisa menggantikan obat ketika manusia sedang sakit? Ya, maksudnya kita tahu dunia ini, bumi yang kita tempati sangat membutuhkan matahari. Matahari harus terbit setiap hari. Enggak terbit, apa yang terjadi? Yang terjadi kehancuran alam semesta ini. Maka ibarat seperti itulah kebutuhan kita terhadap mentari itu sama seperti kebutuhan umat manusia kepada ilmu yang dimiliki Imam Asy-Syafi'i. Begitupun Imam Syafi'i ibarat obat bagi manusia tatkala mereka sedang sakit. Kita kalau sedang sakit kita pasti butuh obat. Walaupun kita tahu kita dokter tidak bisa menyembuhkan, mereka cuma bisa mengobati. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita butuh mengambil sebab dan akibat sampai akhirnya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuknya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berobatlah kalian, tadawu. Ya. Jadi Imam Syafi'i seperti obat, sangat dibutuhkan oleh manusia ketika mereka sedang sakit. Maka Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bercerita, annahu makatha arba'ina sanatan ma bata lailatan illa wa yad'u fiha lisyafi'i. Kata Abdullah putranya Ahmad bin Hanbal, bapakku Ahmad bin Hanbal, beliau selama 40 tahun sebelum tidur malam pasti beliau mendoakan terlebih dahulu gurunya Asy-Syafi'i. Sampai sedemikian. Saking ingin ilmu yang didapat dari Asy-Syafi'i itu ilmu yang barokah. Maka selama 40 tahun ini yang diketahui, ya, belum yang tidak diketahui. Putranya Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah, ya, dia menyaksikan dan dia mengetahui selama 40 tahun ayahnya itu sebelum tidur selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk gurunya yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Yani ya, 3 bentuk adab kepada guru: menghormati, memenuhi kebutuhannya, dan yang ketiga adalah mendoakan. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya, bagian yang keempat tentang beradab sebelum berilmu, yaitu adalah beradab kepada ilmu itu sendiri. Maksudnya setelah seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu, hadir dalam taklim, membersamai guru, ya, maka ilmu yang mereka peroleh ini mereka harus beradab juga kepada ilmu tersebut. Jadi beradab kepada Allah, beradab kepada diri sendiri sebagai penuntut ilmu, beradab kepada guru, dan yang terakhir beradab kepada ilmu itu sendiri. Maka bentuknya seperti apa? Yang pertama, ilmu yang diperoleh harus diamalkan, bukan sekedar wawasan. Zaman sekarang yang terjadi itu, orang menjadikan ilmu itu cuma sebagai wawasan. Dan ketika seseorang wawasannya luas, ya, dalam ilmunya, dalam penelitiannya, maka mereka dicap sebagai orang yang berilmu, orang yang kompeten di bidangnya, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Coba kita perhatikan,
Ya, yang kuliah di Fakultas Kedokteran sudah jadi dokter. Harusnya yang paling mencontohkan tentang bagaimana menjaga kesehatan. Tapi kita lihat berapa banyak dokter, mohon maaf, yang merokok misalkan. Dia tahu rokok itu berbahaya. Dan dia tahu betul tentang ilmu tersebut dari zat-zat yang terkandung pada rokok. Tapi justru dia merokok. Nah, inilah contoh, sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Apakah ini berlaku juga kepada ilmu agama? Ya, jelas tentu. Ya, para ulama, para ustaz, para kiai, para tuan guru, dan ini renungan bagi kami yang menjadi dai dan menyampaikan ilmu, bahwasannya kami harus menjadi orang terdepan. Kami harus menjadi brand ambassador tentang akhlak Islami. Ketika seorang dai menyampaikan tentang jujur, maka mereka harus menjadi brand ambassador kejujuran. Ketika seorang dai memberitahukan tentang kemurnian tauhid, agar tauhid itu murni, tidak terpengaruh dengan kesyirikan, maka mereka harus menjadi brand ambassador ketauhidan. Ketika seorang dai menyampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah, menjaga sholat 5 waktu dan menambahnya dengan sholat sunnah, maka yang menyampaikan harus menjadi brand ambassador yang paling pertama untuk bagaimana melaksanakan sholat itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kelak ilmu yang kita dapat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, tidak akan seseorang itu bisa beranjak kakinya dari hadapan Allah nanti di yaumil hisab hatta yus'al an khamsin, sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama tentang umur yang sudah dia dapat, umur yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk apa? Yang kedua, masa muda yang Allah karuniakan kepadanya, dihabiskan untuk apa? Yang ketiga tentang harta yang dia peroleh. Untuk harta 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan ketiga dan keempat itu tentang harta. Input dan outputnya itu diaudit oleh Allah Azza wa Jalla. Input dari mana kamu dapat harta ini, outputnya kamu belanjakan dan kamu gunakan buat apa. Nah, yang kelima inilah yang menjadi fokus kita pada kajian pagi hari ini, yaitu Allah Azza wa Jalla akan menanyakan tentang ilmu yang sudah diperoleh, berapa banyak yang diamalkan. Jadi perlu hati-hati sekali kita, ya, menyikapi hal ini. Bahwasannya orang yang selalu hadir dalam ta'lim, memang mereka mendapatkan keutamaan yang banyak. Keutamaan yang paling minimal, mereka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini di awal kajian sudah pernah kita sampaikan, pertemuan pertama nih. Bagaimana ada seseorang yang hadir dalam ta'lim cuman sekedar singgah bentar aja, maka malaikat yang melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang hadir dalam ta'lim, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbi fihim fulan, ya Allah di tengah mereka yang hadir itu ada si fulan, dia tuh gak niat buat hadir, cuma singgah bentar aja. Mana tahu dia cuma numpang ke kamar mandi, kemudian masuk ke sini sebentar terus dia pergi lagi. Apakah dia dapat juga keutamaan seperti orang-orang yang hadir dalam ta'lim? Kata Allah Azza wa Jalla, dan baginya juga. Kenapa? Orang-orang yang hadir dalam ta'lim humul qaum la yashqa jalisahum. Mereka orang-orang yang tidak pernah memberikan kesengsaraan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai sedemikian tuh keutamaan yang hadir dalam ta'lim. Tapi perlu diingat, yang sudah rutin hadir dalam ta'lim, dia harus tahu, dia harus evaluasi terus ilmu yang sudah didapat dari ta'lim ini sudah seberapa banyak yang dia amalkan. Karena nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban tentang ilmu yang diperoleh, seberapa banyak yang sudah diamalkan. Ya, ini bentuk yang pertama ya. Adab kepada ilmu yang sudah diperoleh adalah mengamalkannya, mengaplikasikannya, menerapkannya.
Jika kita sudah menyampaikan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu dia harus beradab, maka kita harus belajar untuk terus menjadi insan yang semakin beradab. Jika kita mempelajari tentang ilmu fikih sholat misalkan, maka kita harus berusaha menerapkan dan mengamalkannya. Bagaimana tata cara sholat yang benar, disebutkan rukun sholatnya, apakah sholat kita sudah terpenuhi rukunnya, ada wajib-wajib sholat yang perlu dijaga, maka kita perlu juga untuk mengamalkannya. Dan seperti itulah ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih kita ketahui ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Ada beberapa perkara yang meragukan, kita amalkan itu. Kalau tidak, nanti justru akan menjerumuskan kita. Ilmu dengan Quran, ya, ilmu dengan Al-Quran, dan kita tahu sumber ilmu adalah Al-Quran. Kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran itu akan menjadi hujjah yang membelamu, atau sebaliknya, Quran menjadi hujjah yang menjerumuskanmu ke dalam neraka. Ilmu juga sama. Ilmu ini akan menjadi hujjah yang membela kita di yaumil qiyamah jika kita amalkan dan kita terapkan. Atau sebaliknya, ketika sudah dapat ilmu cuma jadi wawasan, nggak kita amalkan, justru ilmu itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Orang sudah belajar tentang keutamaan menjaga sholat 5 waktu dan bahaya meninggalkan sholat 5 waktu. Setelah dia tahu, tapi justru dia tinggalkan sholat 5 waktu, maka ilmu yang sudah dia dapat justru akan menyulitkan nanti dia di yaumil qiyamah. Seperti itu, ilmu perlu diamalkan. Dan kata para ulama salafus saleh, mereka berkata, man amila bima alim. Siapapun yang mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan kepada dia suatu pemahaman yang tadinya belum dia pahami. Ya. Jadi perhatikan, orang yang mengamalkan ilmu yang dia dapat, di antara keberkahannya, Allah akan memberikan pemahaman yang tadinya belum dia pahami. Misalkan ada keutamaan sebuah doa yang dapat dari Rasulullah SAW. Dulu ibunda Ummu Salamah, tatkala beliau kehilangan suaminya yang bernama Abu Salamah. Beberapa riwayat menyebutkan Abu Salamah ini setelah perang Uhud mengalami luka-luka berat, kemudian wafat pasca perang itu usai. Jadi meninggalnya bukan di medan perang secara langsung, tapi meninggalnya di atas kasur, tapi luka-luka yang didapat itu dari medan peperangan. Ketika Ummu Salamah menjanda, maka Nabi SAW ajarkan suatu doa kepada beliau. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus engkau tambahkan, apa tambahannya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam riwayat lain, wa akhlif li khairan minha, sama saja. Yang maknanya, ya Allah, ujurni fi musibati, karuniakan kepadaku pahala atas kesabaranku menanggung musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik. Berarti kan makna kata-kata ini, berikan aku ganti, ya, dari Abu Salamah, seorang suami yang lebih baik. Kan begitu kan logikanya, betul nggak? Kan minta ganti, dia kehilangan kematian suaminya, maka dia minta kepada Allah pengganti dari suaminya yang lebih baik. Dia dapatkan ini dari Rasul. Dia belum begitu paham tentang doa ini, makanya beliau berkata, emang ada laki-laki yang lebih baik dari mantan suami saya yang sudah wafat?
Abu Salamah itu yang paling awal-awal masuk Islam. Bahkan keislaman Abu Salamah bersama istrinya Ummu Salamah lebih duluan daripada Umar bin Al-Khattab. Umar itu setelah 70-an sekian sahabat masuk Islam, baru beliau masuk Islam. Tapi Abu Salamah dan Ummu Salamah ini di awal-awal. Setelah 10 sahabat yang dijamin surga. Ya. Jadi Abu Salamah udah gitu pun hijrah juga ke Madinah, ikut perang Badar juga, keutamanya banyak. Maka ia bertanya-tanya, emang ada yang lebih baik dari suami saya, Abu Salamah? Tapi itulah beliau dapat dari Nabi, amalkan aja pokoknya, amalkan aja. Punya keyakinan pasti yang didapat dari Rasul itu sesuatu yang baik bagi dia. Dan dia memiliki tawakal yang sangat tinggi dan yakin dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin dengan karunia Allah untuknya di masa nanti. Maka benar enggak apa yang dia doakan dikabulkan enggak oleh Allah? Setelah masa iddahnya habis, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah. Ya, dan beliau jadi tahu, oh iya ya, adalah yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merasa nggak pantas, gitu ya, beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasul, saya ini sudah tua, banyak anaknya pula, dan minus yang ketiga yang saya punya, saya itu orangnya posesif, terlalu cemburu banget. Pokoknya suami saya itu saya cari tahu ada di mana gitu, terlalu posesif gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun kalau usiamu, saya lebih tua, kata Nabi. Ya, saya lebih tua daripada kamu. Dan anakmu jadi tanggungan saya. Bahkan kan semua sahabat itu ibarat seperti anak-anaknya Rasulullah SAW. Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk kita selamatkan, lebih utama daripada seluruh orang beriman. Andaikan semua orang beriman wafat karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang semestinya terjadi. Karena Nabi lebih berharga daripada semua orang beriman. Terus kata Allah, wa azwajuhu, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW ummahatuhum, ibu bagi seluruh orang beriman. Berarti kalau ibunda Aisyah, ibunda orang-orang beriman, ibunda kita semua, berarti suaminya Aisyah adalah ayah kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka Nabi bilang, kalau anak-anakmu itu tanggungan saya, sebagaimana kaum muslimin yang lain juga tanggungan saya. Dan adapun sifat cemburu dirimu, aku bermohon kepada Allah supaya Allah hilangkan kecemburuan yang berlebihan pada dirimu itu. Dan akhirnya diterima. Dan akhirnya Ummu Salamah menjadi istrinya Rasulullah SAW. Nah, ini contoh. Man amila bima alim. Siapapun yang mengamalkan ilmu yang sudah dia peroleh, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan berikan untuk dia kepahaman terhadap sebuah ilmu yang sebelumnya belum dia pahami. Dia dapat ilmu dari Nabi, dia belum paham apa rahasianya doa ini dan bagaimana cara Allah memberikan ganti bagi dia. Tapi pokoknya dia amalkan aja. Setelah diamalkan baru beliau tahu rahasianya. Beginilah takdir Allah, beginilah skenario dari Allah. Inilah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beriman dengan keputusan yang Allah berikan kepadanya. Maka kita juga begitu. Setelah belajar ilmu tauhid misalkan, atau akidah misalkan, kita belajar tentang masalah takdir. Bagaimana semua keputusan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, bagaimana Allah berikan itu adalah yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Seringkali Allah berikan suatu ujian bagi kita, tapi kita nggak suka dengan ujian itu. Padahal pasti dengan ujian itu Allah ingin memberikan suatu kebaikan buat kita. Cuman kita kurang yakin dengan hal itu.
Ya. Nah, setelah belajar tentang ilmu takdir, ilmu akidah yang seperti ini, oh ini harus kita ganti, kita rubah ini konsepnya. Pokoknya semua yang Allah berikan kepada kita, baik atau buruk, itulah yang kita butuhkan, walaupun yang bukan kita inginkan. Kalau ini sudah kita amalkan, pasti kita mendapatkan suatu pemahaman yang tadinya belum kita paham. Nah, begitulah. Ya, jadi bentuk yang pertama adab kepada ilmu yang sudah diperoleh adalah mengamalkan ilmu tersebut agar menjadi keberkahan. Yang kedua yang perlu dipahami, kalau tidak diamalkan, maka ini justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat As-Saff, ya, surat 61. Ayat yang pertama, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ayat yang kedua dan ketiga yang kita fokuskan, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini contoh, ya, punya ilmunya, wawasannya luas, berbicara seakan-akan dia itu orang yang sudah mengamalkannya, tapi ternyata dia tidak mengamalkannya. Kabura maqtan, sangat besar kebencian dan kemurkaan Allah kepada orang-orang yang antaqulu ma la taf'alun, yang berbicara tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Yang sudah punya ilmu tapi nggak diamalkan, justru ilmu yang didapat malah menjadi apa? Bahan untuk perdebatan di WhatsApp, di grup yang dia masuk ke dalamnya, dia debat banyak-banyak. Dia sampaikan, oh saya dapat ini dari kajian Ustadz Fulan. Jadi justru dijadikan sebagai perpecahan di tengah umat. Yang justru yang ada, dia menjadi semakin sombong dengan ilmunya. Ini sangat berbahaya. Ya, maka harus tahu bahwasannya ilmu ketika tidak diamalkan justru melahirkan yang namanya kesombongan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man ta'allama ilman lam ya'mal bihi, barang siapa yang mendapatkan suatu ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, lam yazidhu illa kibron, maka ilmu yang dia peroleh tidak akan menambah apapun buat dia kecuali dia tambah sombong. Man ta'alla ilman wa lam ya'mal bihi, ya, lam yazid lahu illa kibron. Barang siapa yang mendapatkan ilmu dan tidak dia amalkan, maka lam yazidhu illa kibron, tidak akan bertambah untuk dia kecuali tambah sombong. Ya, ini yang terakhir, adab kepada ilmu. Masih ada waktu enggak? Tanya jawab berarti. Tanya jawab. Belum. Lanjut ya, saya belum tanya jawab. Oke. Berarti kita masuk kepada fase yang kedua atau poin yang kedua. Setelah beradab sebelum berilmu, maka kita masuk berilmu sebelum beramal. Sudah dapat ilmu, sudah menjadi orang yang beradab, akhlaknya bagus, attitude-nya bagus. Dan kita pernah sampaikan bahwasannya ulama-ulama generasi silam, mereka berkata, kami menuntut ilmu tentang adab dulu, tentang akhlak dulu puluhan tahun, baru setelah itu kami mempelajari disiplin ilmu. Kami investasikan 20 tahunan, bahkan 30 tahunan untuk belajar tentang adab saja. Baru kami sediakan sekitar 10 tahunan saja, 15 tahunan saja untuk mempelajari disiplin ilmu. Ini menunjukkan mereka lebih mengutamakan adab sebelum
ilmu. Dan kalau sudah beradab, di antara keberkahan yang diperoleh, semakin mudah untuk mendapatkan ilmu. Maka yang kedua, setelah beradab, sebelum berilmu, maka berilmu sebelum beramal. Ya, dan inilah tarbiyah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Inilah kurikulum yang sudah Allah tetapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita bicarakan ini wahyu berupa Quran ya. Karena wahyu itu banyak macamnya. Al-Imam Ibnu Qayyim sampai sebutkan ada sekitar 7 bentuk wahyu yang Nabi SAW terima. Salah satunya wahyu Quran. Ya, ada banyak macamnya wahyu. Kalau ditanya wahyu pertama yang Nabi terima bukan Quran, wahyu pertama yang beliau terima adalah mimpi. Beliau mimpi, kata Ibunda Aisyah, dalam mimpinya melihat semburat cahaya mentari yang terbit di waktu fajar. Itu mimpi memberi tanda kepada beliau telah ditunjuk menjadi nabi dan rasul. Bahkan Nabi dan Rasul yang terakhir. Itu wahyu pertama. Sekitar 6 bulan setelah mimpi tersebut, baru Nabi mendapatkan wahyu Quran yang pertama. Jadi kalau dikatakan wahyu pertama itu adalah Iqra, salah. Wahyu pertama mimpi. Tapi kalau ditanya wahyu pertama berupa Al-Quran yang turun, barulah jawabannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq, surat 96 di dalam Quran kita. Tapi ini yang paling pertama turun kepada Nabi. Dan turunnya pun beberapa tahapan. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Ya, lihat bagaimana tarbiyah dari Allah kepada nabinya. Sebelum beliau berkiprah dalam dakwah, sebelum Nabi SAW menjumpai umatnya, beliau diperintahkan untuk membaca terlebih dahulu. Ada sebagian kaum muslimin tanya-tanya, loh Pak Ustaz, bukannya Nabi nggak bisa baca dan menulis? Ya, makanya bunyi ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah nggak perintahkan bacalah Quran, bacalah ini, bacalah itu, tapi Allah perintahkan bacalah apapun yang kamu baca, yang penting membacanya dengan nama Allah. Dengan nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang telah menciptakan. Membaca itu banyak. Bisa membaca pergerakan alam, bisa membaca perubahan iklim, bisa membaca dinamika kehidupan, sehingga pembacaan ini melahirkan apa? Melahirkan ketundukan kepada pengaturan alam semesta yang Allah lakukan. Bayangkan kita menyaksikan fenomena alam, matahari terbit dari timur sampai dengan barat, kita baca itu fenomenanya, kemudian kita menjadi tahu, oh ternyata alam semesta ini memang diatur oleh keinginan yang satu, oleh kehendak yang satu. Tidak mungkin Tuhan itu ada dua. Karena kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka Tuhan yang satu pengen siang, Tuhan yang kedua pengen malam, Tuhan yang ketiga pengen sore. Nanti berantem itu Tuhan itu. Siapa yang menang kita tunggu, dialah yang kita sembah. Kan begitu. Tapi ketika pengaturan alam semesta ini begitu rapi, kita tahu kehendak cuma satu, yaitu kehendak Allah. Pembacaan kita terhadap alam semesta ini disebut dengan tafakkur. Bisa juga disebut dengan membaca ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah itulah Quranul Karim. Tanda kebesaran Allah pada firman-Nya.
Tapi ada juga tanda kebesaran Allah yang pada alam semesta, yang Allah ciptakan. Dan itulah yang melahirkan ketauhidan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tafakurnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, seperti tafakurnya para nabi dan rasul, itu semuanya akan melahirkan ketakwaan. Jadi Nabi SAW diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk pertama membaca. Yang kedua, ya, firman-firman Allah yang turun setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kalau kita teliti, ya, di antara ayat-ayat Quran yang pertama-tama turun itu di antaranya adalah surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, surat 68. Pertama disuruh membaca. Beliau membaca alam, beliau perintahkan sahabatnya untuk semakin banyak membaca, karena sahabat ada yang bisa baca tulis. Sekarang Allah perintahkan untuk menulis melalui surat yang namanya Al-Qalam, surat pena. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan. Jadi kurang jelas apa ini? Semakin menunjukkan bahwasannya seseorang perlu berilmu dulu sebelum melakukan sebuah amal. Hal ini ditandakan dengan apa? Wahyu pertama suruh baca, wahyu kedua suruh nulis. Dari bacaan dan tulisan maka harus diulang-ulang, harus dimurojaah. Maka di antara surat-surat yang awal turun kepada nabinya, selain tadi Iqra, surat Al-Qalam juga, maka di antara surat Al-Muzammil. Sebagian ulama mengatakan Muzammil ini turunnya berbarengan dengan Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut juga. Ya, sebagian mereka mengatakan ini turunnya berbarengan. Cuman Al-Muzammil turunnya 2 kali. Yang pertama ayat 1 sampai 19, 1 tahun kemudian baru ayat yang ke-20. Ya. Nah, di surat Al-Muzammil Allah sebutkan di ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu waqa'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari, maka bacaan Quran saat itu lebih mampu menancap ke dalam sanubari dan lebih mudah untuk dihayati. Maksud ayat ini adalah apa? Dimurojaah, diulang-ulang. Kita kalau pengen berilmu pasti begitu, 3 hal ini aja kita lakukan. Banyak baca, banyak menulis, dan banyak mengulang apa yang sudah dia tulis dan dia tuliskan. Dan jadilah Nabi menjadi orang yang paling berilmu. Baru setelah itu Nabi mengamalkan ilmunya. Berilmu sebelum beramal. Ya, ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi bahwa hadis itu lebih tentang kopi dan syarat-syaratnya itu banyak yang saya sampaikan. Kalau saya harus katakan Saya masih belum begitu paham. Suaranya putus-putus juga ya.
Saya ulangi bahwa tadi menyampaikan bahwa jumlah hadis itu banyak ya. Saya ketahui seandainya ada ustaz-ustaz yang tidak menyampaikan rawi syarat-syarat daripada hadis itu, nanti ada kemungkinannya akan mempunyai dampak positif dan negatifnya. Sedangkan jumlah hadis itu sangat banyak sekali, ada 15.400 sekian hadis ya, dari 7 orang perawi itu ya. Nah, hal ini bagaimana terhadap sosialisasi masyarakat dalam mengaplikasikan kesehariannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebutkan 5 perawi atau 7? 5 saya sampaikan. Saya sampaikan ya, perawi dari zaman sahabat ya. Kan saya sebutkan top 5 tadi kan. 5 sahabat yang terbanyak yang meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibunda Aisyah yang keempat, dan yang kelima Ibnu Abbas. Saya cuma nyebutin 5 tadi, bukan 7. Ya. Oke, taruhlah misalkan yang Bapak sampaikan tadi, cuma yang tidak saya pahami itu maksudnya bagaimana ketika seseorang dai tidak menyebutkan perawi tadi, terus dampaknya kayak apa kepada jamaah ya. Dan itulah justru menunjukkan pentingnya menyampaikan sanad. Kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Al-Mubarak, laulal isnad, kalau bukan karena sanad, orang akan bebas ngomong sesukanya. Ya enggak? Saya enggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba ada orang bilang, saya hadir di kajiannya Ustadz Hikmatiar, dia ngomong begini. Padahal setelah diteliti, dia enggak hadir di hari Ahad pagi gitu loh. Dan orang-orang yang hadir tahu banget emang dia enggak hadir. Kalau bukan karena sanad, maka akan sangat berbahaya. Orang dengan bebas mengklaim seseorang berkata begini, padahal tidak. Ya, tabi'in berkata, Rasul bersabda. Orang berpikir, loh, kamu kan tabi'in, gak ketemu sama Nabi, kok bisa kamu berkata Rasul bersabda? Disitulah kan dibutuhkan yang namanya ketersambungan sanad. Dapat dari sahabat siapa kamu sehingga berani mengatakan qala Rasulullah SAW. Makanya ada beberapa hadis yang ditolak. Di antaranya namanya hadis mursal. Mursal itu apa? Mursal itu yang terputus sanadnya di generasi sahabat. Jadi sekelas tabi'in saja kalau menyampaikan hadis tapi mereka nggak sampaikan dari sahabat siapa, hadisnya ditolak. Ini tabi'in loh. Ada siapa? Umar bin Abdul Aziz misalkan, tabi'in beliau. Ada siapa misalkan, ya kalau mau kita sebut, ya banyaklah. Imam Az-Zuhri, tabi'in. Siapa lagi? Banyak pokoknya. Anak-anaknya sahabat itu kan tabi'in rata-rata. Urwah bin Az-Zubair, kakaknya Abdullah bin Zubair sahabat karena ketemu sama Nabi. Tapi Urwah adiknya, dia nggak ketemu sama Nabi. Maka yang nggak ketemu sama Nabi ini tiba-tiba mengucap qala Rasulullah SAW, kalau nggak dia terangkan dari siapa dia dapat, maka hadisnya tertolak di zaman saat itu. Kita di zaman sekarang sudah ada pembukuan hadis. Contohnya apa? Sahih Al-Bukhari. Artinya Imam Bukhari sudah memastikan hadis yang beliau tuliskan ini derajatnya sahih. Yang kita punya nih, misalkan Bapak Ibu punya terjemah Sahih Bukhari, saya punya keyakinan gak akan disebut di situ sambung sanadnya dari Bukhari sampai Rasul karena terlampau panjang. Kira-kira kalau Bukhari ingin menyebutkan qala Rasul, beliau tuh paling tidak menyebutkan 6 sampai 7 orang. Kalau di kitab beliau yang asli yang beliau tuliskan, ya beliau tulis tuh sanadnya. Tapi kita karena sudah tahu kethiqohan Al-Bukhari, kredibilitas beliau,
Ya, siapa yang meragukan kredibilitas Bukhari, Pak? Gak ada satupun. Dan kalau ada, kita yang gak beres gitu, Pak. Karena ulama di zamannya mengakui beliau. Ya, bayangkan Imam Bukhari sampai setiap hadis yang beliau mau tulis itu beliau sholat sunnah dulu 2 rakaat. Beliau jadikan ini hujjah nanti di hadapan Allah. Jika Allah nanti menanyakan tentang amalku, ini contohnya hadis. Ya, kita membaca innamal a'malu binniyat, kita sampaikan kepada orang dan kita amalkan. Saya mau beramal, niat saya buat apa? Niat saya harus baik. Karena ingat hadis tersebut, ketahuilah hadis itu dituliskan oleh Imam Bukhari. Bayangkan pahala yang ngalir terus ke beliau. Nah, Imam Bukhari menyampaikan ketersambungan sanad ini kepada Rasul. Kenapa? Karena di zaman saat itu memang harus begitu. Zaman kita nggak butuh lagi. Kenapa? Karena orang yang kita dapat, contoh, Bapak dapat 1 hadis dari saya. Saya itu bukan termasuk yang fiqh. Ya, sekedar Bapak Ibu tahu, kita ini nih hampir semuanya nggak ada yang fiqh lagi. Mungkin kita dulu pernah berdusta, walaupun sekali. Ya, dan kedustaan ini membuat kesikohan kita hilang. Kita pernah melakukan suatu dosa, baik yang besar ataupun dosa kecil yang terus-menerus menjadi rutinitas. Seorang perawi itu mereka orang-orang yang adil. Adil itu bebas dari dosa-dosa besar. Dan dosa kecil bisa jadi dosa besar, Pak, kalau jadi rutinitas. Mereka itu menjaga sekali. Makanya mereka fiqh. Kita sudah gak fiqh. Makanya yang bisa kita lakukan bagaimana? Kita sebutkan sanadnya minimal 2. Yang pertama, rawiyul a'la. Yang kedua, rawiyul adna. Perawi yang langsung nempel sama Nabi dengan perawi yang menuliskan kitab hadisnya. Contoh, innamal a'malu binniyat, saya sampaikan. Ini terdapat dalam Sahih Imam Bukhari. Dengan saya menyampaikan ini ada di Sahih Bukhari, ini sudah aman. Paham sampai sini? Karena saya mengatakan ini ada di dalam kitab beliau. Tinggal Bapak Ibu buka, nanti dapat. Setelah dapat, udah tenang. Itu hadisnya sahih dan jelas. Karena Imam Bukhari sudah menyampaikan ketersambungan sanad ini sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau mau lebih lengkap, tambahkan tadi perawi yang paling atas, yaitu sahabat. Ya, nah dampaknya kalau ini nggak disebutkan, dampaknya ada beberapa macam plus minus. Contoh, kalau dalam taklim yang ilmiah, maka sanad ini perlu disebut supaya orang mengetahui, oh memang ini hadisnya sahih. Minimal hadis ini kita serahkan penghukuman sahih dan dhaifnya kepada ulama yang menuliskan. Contoh Imam At-Tirmidzi, beliau memiliki kitab hadis namanya Sunan At-Tirmidzi. Sunan itu beda dengan sahih. Ini yang perlu dipahami juga oleh Bapak Ibu sekalian. Setiap kitab-kitab itu sudah ada maksudnya dengan namanya. Yang disebut dengan sahih Bukhari dan Muslim. Artinya 2 orang ini lebih fokus kepada hadis ini sahih, steril dari macam-macam yang menyebabkan hadis tidak bisa diterima. Paham sampai sini? Ada pemilik sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Kenapa namanya bukan Sahih Abu Dawud, tapi Sunan Abu Dawud? Karena memang Imam Abu Dawud bukan terfokus kepada itunya, tapi yang beliau fokuskan mencari hadis-hadis yang bisa dan boleh diamalkan. Sedangkan untuk mengamalkan hadis, ya, nggak mesti hadis itu sahih. Hadis hasan pun sudah cukup menjadikan itu pantas untuk diamal. Paham sampai sini, Pak? Makanya yang di Sahih Bukhari nggak ada yang hasan, sahih semua itu, ya. Tapi yang ada di Imam Tirmidzi ada yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif. Kenapa beliau masukkan hadis yang dhaif? Karena yang dhaif ada beberapa syarat-syarat yang menyebabkan hadis dhaif ini boleh diamalkan. Siapa bilang semua hadis dhaif itu harus dibuang?
Kalau harus dibuang, nggak akan ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Tapi kenapa beliau tuliskan? Karena beliau punya alasan. Ini doif yang bisa diterima. Di antara doif yang bisa diterima adalah ketika hadis doif ini selaras dengan hadis sahih atau selaras dengan Al-Quranul Karim. Kenapa hadis doif bisa diterima? Ketika contoh, misalkan doifnya karena sebab hadisnya mursal, nggak disebutkan nama sahabatnya. Tapi para ulama mengatakan kalau hadis mursalnya Sa'id ibnul Musayyib, udah terima aja. Loh, apa istimewanya orang yang satu ini sampai kalau beliau menyebutkan hadis langsung Rasul bersabda, padahal dia nggak ketemu sama Rasul, tapi boleh kita keterima. Karena sebabnya Sa'id bin al-Musayyib adalah sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Beliau itu menantunya Abu Hurairah, sehingga setiap yang beliau katakan Rasul bersabda, orang tahu pasti dia dapat dari mertuanya Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sampai para ulama mengatakan begitu, mursal hadisnya Sa'id itu diterima. Jadi siapa bilang hadis dhaif itu dibuang? Tidak. Hadis dhaif itu bisa diterima, tapi dengan catatan dan syarat, ketentuan dan syaratnya berlaku itu. Ya. Jadi plus minus kalau kita sampaikan dalam taklim yang waktunya terbatas kayak begini, ya, maka tidak menyebutkan sanad itu bukan atau belum tentu menunjukkan hadisnya dhaif. Tidak. Karena apa? Keterbatasan waktu. Saya baru ngomong 40 menitan, saya sudah bunyi di sini. Ya, waktunya sangat terbatas. Tapi kalau misalkan dalam kajian di kuliah, di tempat yang mungkin dalam sekali taklim bisa 2 jam, 2,5 jam, nah itu kita sampaikan ketersambungan sanad supaya lebih jelas. Dalam khutbah Jumu'ah, maka tidak menyebutkan perawi, itu kadang ada alasannya untuk mempersingkat waktu. Ya. Nah, tapi yang terbaik memang minimal menyebutkan terdapat dalam kitab apa supaya lebih jelas. Ya. Nah, itu ya dampaknya. Jadi kalau misalkan keseringan orang ngomong Rasul bersabda tapi nggak disebutkan sanadnya, ini menyebabkan nanti orang bermudah-mudahan mengatakan Rasul bersabda padahal itu bukan sabda Rasulullah. Itu minusnya. Ya, tapi plusnya tadi mempersingkat waktu, dan ada beberapa alasan-alasan lain. Kenapa seorang dai kadang menyebutkan sanad hadis, kadang tidak menyebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tanyakan Ustaz sekarang ada kata-kata ilmu. Tapi sekarang banyak orang yang mikir tapi tidak beradab. Salah satu contoh ayat ini banyak. Ilmu-ilmu yang tidak ada kita contoh yang di televisi. Banyak orang yang ilmu saling melek, saling menghina, saling mencaci. Itu mungkin lima kata bahasa, dan mungkin yang kedua dikatakan banyak para ustaz bahkan ulama yang terjebak di dalam masjid kita. Kemudian kalau yang tidak di dalam masjid, mereka ikut ini tidak masalah. Tapi di dalam masjid, mereka bahkan harus mengisi itu gimana hukumnya? Jadi itu yang ada. Nah, yang kedua belum jelas tadi. Yang kedua banyak ustaz apa tadi? Yang kedua, mungkin banyak para ustaz atau ulama yang terjebak di dalam masjid. Terjebak? Yang mereka itu mengatakan bahwa istilahnya harus diri sendiri itu dalam masjid. Mungkin kalau di luar masjid mungkin tidak ada masalah. Mungkin itu yang saya katakan. Gimana nanti masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya uraikan kembali supaya lebih jelas, buat saya juga biar lebih jelas. Yang pertama tadi, banyak orang yang ilmunya ada tapi nggak beradab tadi ya. Nah, yang kedua banyak ustadz yang terjebak di masjid. Ngapain tadi itu?
Promosi apa ini? Oh alah, ya mengajak orang untuk memilih gitu. Saya kira apa tadi kan? Kalau promosi dagangan ya jelas nggak boleh gitu kan. Jadi untuk yang pertama, ya jelas ketika seseorang yang kita lihat ada kejadian viral ya, profesor, doktor, ini kan mereka bukan orang-orang yang bukan akademisi, mereka tuh orang berilmu gitu ya. Tapi kok bisa kita lihat mereka nggak beradab? Ya lagi-lagi ini mungkin penyebabnya karena mereka tidak beradab sebelum berilmu tadi. Maksudnya belajar tentang adab terlebih dahulu. Ya, dulu kami punya seorang syekh ya, seorang guru. Beliau itu pernah bercerita begini. Saya dulu dapat dari guru saya. Jadi nama guru kami ini namanya Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini guru Quran, guru qiraat. Beliau punya guru lagi namanya Syekh Syakir Muhammad. Beliau bercerita, Syekh Muhammad, waktu saya masih muda, saya itu ngerasa paling terbelakang di antara yang lain. Maksudnya saya datang ke taklimnya Syekh Syakir, yang lainnya mah paham, yang lainnya mah makin hebat, tapi saya malah gini-gini aja. Susah ngapalnya, susah ininya. Tapi Syekh Muhammad ini, Masya Allah, beliau itu kalau hadir dalam taklim selalu di awal, nggak pernah terlambat, di depan. Syekh Syakir punya murid yang lebih unggul dari yang lain, yaitu temannya Muhammad lah ini. Dia kalau misalkan sedang mengajar, kadang itu capek yang ngomong, karena dalam sehari mungkin bisa ngajar di 5 tempat yang berbeda. Maka kalau misalkan sudah capek ngomong, beliau serahkan ke muridnya untuk ngebacain teman-temannya, bukan dia ngebacain kitabnya jadinya. Karena sudah dipercaya nih. Dan yang dipercaya temannya Syekh kami. Ya, Syekh kami itu namanya Syekh Muhammad ya. Temannya Muhammad ini yang dipercaya. Padahal yang lebih beradab itu siapa? Syekh Muhammad. Ditunjukkan dengan apa? Kalau hadir taklim dia hadir nomor 1, dia di shaf yang pertama, paling dekat dengan gurunya. Tapi gurunya lebih memilih yang lain untuk urusan yang seperti ini. Tapi dia punya keyakinan, pokoknya saya harus hormat sama guru saya. Bertahun-tahun dia gitu-gitu aja merasa. Ya. Bahkan qiraat hafaz aja juga masih banyak salahnya. Teman-temannya sudah qiraat yang lain, qiraat waras, qiraat kumbul, macam-macam lah. Dia tuh masih gitu-gitu aja pokoknya. Tapi dia punya keyakinan, saya selama ngikut sama Syekh Syakir, saya harus beradab sama beliau. Bahkan yang ngambilin sendalnya, yang membawakan kitabnya, yang nganterin dari tempat mengajar sampai ke mobil. Karena guru-guru itu biasanya difasilitasi juga oleh negara. Ya, itu yang nganter tuh Syekh kami, Syekh Muhammad, yang kemampuannya ya standar banget ya. Tapi beliau bilang apa? Saya bersabar, mulazamah terus sama beliau, beradab terus sama beliau. Ya. Selama sekitar 15 tahun saya membersamai beliau. 15 tahun gitu terus. Ya. Sedangkan yang temannya yang sudah berprestasi dan pandai ini, ya, dia itu adabnya biasa-biasa saja sama Syekh Syakir. Cuman kalau sudah disuruh ngebaca, ya dia memang pandai gitu baca, nggak ada yang salah gitu bacanya. Tapi sekarang yang menjadi ulama besar itu Syekh Muhammad dibandingkan temannya. Bahkan temannya ini dia menjadi bisnismen gitu, bukan jadi guru. Gitu. Di kemudian hari dia jadi bisnismen, ya. Nah, apa yang bisa kami ambil pelajaran dari sini? Kalau kita tidak paham terhadap sesuatu, ya, tapi kita harus punya keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kita terus membersamai itu guru, dengan kita terus beradab kepada itu guru, insya Allah Allah akan berikan ilmu tersebut. Nah, pelajaran gini Pak, yang nggak ada di bangku sekolah. Kebanyakan kita ya belajar SD, SMP, SMA gitu-gitu aja. Kita nggak dipesankan oleh orang tua kita bagaimana beradab terhadap guru.
Kita nggak pesankan dari orang tua bahwasannya kamu di luar sekolah, di luar jam sekolah, kalau ketemu sama guru kamu, ya kamu tetap harus beradab. Karena dia guru kamu di luar maupun di dalam sekolah. Jadi masalah ini sebenarnya begitu kompleks. Dari kita sebagai penuntut ilmu ada masalah, dari gurunya pun yang mentransfer ilmu juga punya masalah. Ya kalau ada guru kencingnya berdiri, murid kencing berlari. Mungkin yang sekarang kita lihat di televisi kita, viral di berbagai channel-channel, viral di medsos, mungkin mereka itu punya ilmu, tapi mereka kurang ajar, omongannya nggak benar, kasar, nggak ada attitude-nya. Mungkin dia dulu waktu menuntut ilmu salah, dan guru dia pun juga salah. Dan dia punya orang tua yang nggak menekankan pendidikan adab dan akhlak. Memang bagaimanapun sekolah, Pak, yang terpenting itu memang pendidikan di keluarga sebenarnya. Ya, karena dia sekolah cuma sekian jam, tapi dia di rumah lebih banyak jamnya sama orang tua. Dan kalaupun sekarang orang tua bilang, oh enggak, dia lebih banyak di luar, saat itu masalah baru lagi. Di luar nggak diperhatikan adabnya. Ya, jadi memang pendidikan adab dan akhlak itu memang sejak dini seharusnya. Kita pernah sampaikan Imam Malik ketika ingin ke taklimnya Rabi'ah ya bin Abi Abdurrahman atau Rabi'atul Ra'i, ibunya yang memasangkan jubah dan gamis, ibunya yang memasangkan sorban kepada Malik bin Anas. Ibundanya bilang, idhab ila Rabi'ah, silakan nak kamu pergi ke majlisnya Rabi'ah dan pelajarilah adab dari dia sebelum kamu mendapatkan ilmu dari dia. Oh, pesannya dalam banget. Ini dari orang tua kepada anak. Jadi saya melihat dan saya meneliti, mungkin yang terjadi sekarang, dia profesor, dia doktor, tapi attitude-nya nggak ada, berarti ilmunya tidak berkah. Dan ketidakberkahan ilmu ini tadi tuh faktornya banyak sekali. Dari dia sebagai penuntut ilmu ada, dari gurunya juga ada, dari teman-temannya juga sangat berpengaruh, dari lingkungan dan circle-nya sangat berpengaruh. Ya, jadi itu tuh masalahnya. Jadi jaga benar. Kalau kita punya anak atau kita punya cucu, dari kecil kita ajarkan adab dan akhlak. Sampai dia sudah sekolah, jangan serahkan sepenuhnya kepada gurunya, tapi dicek dan evaluasi ketika pulang sekolah. Nah, apa yang kamu dapat? Pelajaran apa yang kamu dapat? Gurumu kayak apa waktu di sekolah? Apakah dia temperamen? Apakah dia pemukul? Atau gurumu begini begitu? Harus diketahui attitude dari gurunya sendiri. Ya, kemudian kamu teman-temanmu bagaimana, dikoreksi dan diperiksa circle-nya dia kayak apa. Karena kalau orang tua sudah bagus, gurunya juga sudah bagus, kurikulum pendidikannya bagus, tapi kalau dia berteman dengan orang yang nggak bagus, ya maka sama aja. Ya, bahkan dia bisa menjadi orang yang buruk karena lebih intens dan sering ketemu sama teman-temannya. Ya, ini yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, seorang ustadz dai yang promosi, ya, saya begini, kalau untuk urusan yang dimaksud memang pilpres, yang dimaksud memang tentang pencoblosan, ya, saya termasuk yang berpandangan, kalau kita sudah mengetahui kebaikan suatu paslon dan kita sudah mengetahui bersama keburukan dan rekam jejak yang jelek dari paslon yang lain, justru seorang dai itu berkewajiban mengarahkan umatnya. Contoh misalkan, ya, dari sekian paslon, sekarang ada 3 misalkan, kita tahu mana yang terbaik, rekam jejaknya bagus, attitude-nya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, dekat dengan ulama, punya ilmu, dan seterusnya. Maka saya yang mengetahui itu, dia berkewajiban justru mengarahkan dan menggiring jamaah untuk memilih dia. Tinggal mungkin caranya aja yang perlu estetik, ya, caranya aja. Ya misalkan saya sampaikan di antara 3 paslon itu, Bapak Ibu bisa cek di YouTube, ya, mana di antara mereka yang ternyata rajin sholatnya,
Mana di antara mereka yang konsen di dunia pendidikan? Mana di antara mereka yang paling vokal dalam menginginkan keadilan dan kesetaraan di negeri kita? Maka itu yang dipilih. Nah, mungkin itu aja, caranya lebih estetik aja. Tapi kalau ditanya seorang dai, kenapa sih kok promosi? Ya karena itu sebuah kewajiban. Karena kami sebagai orang yang akan didengar oleh orang lain. Dan kewajiban kami adalah mengarahkan kepada kebaikan. Tinggal caranya aja estetik. Ya. Jelas gak sampai sini? Ya, nggak mungkin juga kan saya sebutkan nomor berapa gitu kan. Ya, tapi Bapak Ibu tahulah, bisa dicek itu semua. Di YouTube bisa, di medsosnya bisa. Walaupun sekarang memang syarat akan pencitraan, iya benar. Tapi banyak juga kok. Dengan video-video itu kita bisa menilai yang sebenarnya. Banyak. Ya. Jelas sampai sini. Ya. Jelas sampai sini. Ya, nggak perlu saya arahkan bagaimana cara mencoblos yang baik, yang benar. Gitu kan? Yang pertama dicoblos, yang kedua dilipat, yang ketiga dimasukkan ke dalam kotak, kan nggak mungkin juga gitu. Saya arahkan itu semua sudah paham gitu kan. Nah, jadi seperti itulah, pokoknya bisa itu dicek. Dan kami sebagai dai dan yang menyampaikan memang punya kewajiban, ada amanah yang sangat besar. Ketika kami membiarkan mengambang begitu saja, ketika kami menganggap netral itu lebih baik, ada masanya di mana netral itu justru sangat buruk. Ketika seorang dai mengatakan, "Dah, saya netral, saya nggak pilih ini, saya nggak pilih itu," mengambang begitu saja. Padahal ada sekian ratus umat yang bisa dia giring kepada kebaikan. Dan masalahnya di negeri kita, Pak, pemilu itu masalahnya adalah orang yang tidak memilih itu suaranya nggak dianggap. Itu masalahnya. Andaikan dengan tidak memilih maka keputusan pemilu itu menjadi batal, maka tidak memilihnya kita memberikan impact yang besar, dampak yang besar. Tapi kalau misalkan dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia yang memilih cuma 50%, maka hasil keputusan suara dari 50% itu yang akan diambil. Kalau justru kita nggak memilih, kalau justru kita menganggap, "Dah, saya netral aja, kan? Semua baik kok, saya nggak mau milih," gitu kan? Keputusan kita ini nggak akan dianggap. Yang dianggap itu yang mencoblos saja. Jadi makanya penting sekali, ya. Saya mengajak kepada semua untuk dikontestasi di Pesta Demokrasi nanti 2024 bulan Februari, pilih yang terbaik. Dan ketahuilah, pilihan kita jika asal-asal dan kita nggak teliti, maka kita sama saja melakukan syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu adalah kesaksian palsu. Nabi SAW pernah berkata, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Jadi dari sekian dosa-dosa besar, ada yang terbesar. Nabi sebutkan menyekutukan Allah, Nabi sebutkan durhaka pada orang tua, dan Nabi menyebutkan beberapa, tapi beliau sembari senderan, santai begini. Tiba-tiba kata perawi, Nabi langsung duduk tegap, mengambil atensi dari jamaahnya, ya. Beliau berkata, "Ala syahadatuz zur." Kalian harus tahu kesaksian palsu juga termasuk dosa terbesar dari sekian dosa besar. Bagaimana bentuk kesaksian palsu dalam kontestasi demokrasi atau pilpres nanti? Yaitu ketika kita tahu ada paslon yang baik, kita tahu rekam jejaknya baik, kita tahu dia muslim yang taat, ya, kita tahu dia menjaga sholat. Sebenarnya gampang, Pak, memilih pemimpin itu. Cek aja bagaimana hubungan dia sama Allah. Kalau hubungan dia sama Allah baik, pasti hubungan sama manusia juga baik. Kalau dia nggak ngejaga sholat, kalau dia ya berdusta kepada Allah dalam sikap-sikapnya, maka kita katakan sama Allah aja dia begitu beraninya, apalagi sama makhluknya Allah. Maka bisa dicek mereka yang jaga sholat yang mana, mereka yang akhlaknya bagus yang mana yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Ingat, kalau cuma janji semua bisa. Nanti ke depan kamu mau ngapain kalau terpilih, semua bisa mengucapkan kata-kata paling manis. Tapi kita tahu bahwasannya, lihat rekam jejak sebelumnya, itu yang akan menunjukkan apa yang dia lakukan di kemudian hari.
Kalau sudah kelihatan waktu dia ngejabat gubernur, waktu dia ngejabat bupati, waktu dia ngejabat ini, dia adalah orang-orang yang menjaga ya menjaga keislamannya, bagus, dia muslim yang taat, maka insya Allah di kemudian hari dia akan menjadi yang taat juga. Kalau kita coblos yang nggak benar, padahal kita tahu dia nggak benar, berarti kita sama saja bersaksi, ya Allah saya bersaksi dia pantas jadi presiden. Kita coblos, maka nanti akan kita tanggung akibatnya di akhirat. Ya, jelas ya di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Saya rasa cukup ya, kita tutup dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.